sudah sadar sejak 1 jam yang lalu, suasana ruangan ini masih tetap sama. Sepi dan menyedihkan. Lena hanya menatap atap-atap kamar rumah sakit sambil memikirkan hal yang terjadi kepada dirinya. Hal tak masuk akal yang sama sekali tak pernah terlintas di otaknya. Perpindahan jiwa, apa itu masuk akal? Siapa yang akan mempercayai kejadian ini? Setelah ingatan yang sempat membanjiri pikirannya beberapa saat yang lalu, kini Helena paham. Tuhan memberikannya kesempatan hidup dengan mengirim jiwanya ke dalam tubuh seorang gadis yang menyedihkan. Awalnya ia pikir hidupnya lah yang lebih menyedihkan. Tapi ternyata ada yang lebih menyedihkan dari hidupnya. Jika ia masih memiliki sahabat dan adik yang selalu mengisi hari-harinya. Tapi tidak dengan gadis ini. Keluarganya sendiri menjauhinya dan memperlakukannya bak sebuah hama. Tak memiliki teman dan selalu menjadi bual-bualan di sekolahnya. Namanya adalah Helena Adiva. Penampilannya cupu membuatnya dijauhi satu sekolah. Selain itu ia juga bodoh dan penakut. Orang tuanya membencinya, begitu pula keluarganya. Padahal Helen memiliki orang tua yang lengkap dan 2 orang kakak yang seharusnya menyayangi sepenuh hati. Tapi sayangnya mereka justru lebih menyayangi Gwen, sepupu Helen yang diangkat menjadi keluarga Helen. Helen mulai tersingkir, ditambah Gwen selalu melakukan berbagai cara untuk membuat nama Helen hancur di depan keluarganya sendiri. Terakhir kali hal yang membuat Helen menjadi begitu frustasi hingga nekat untuk meminum obat penenang adalah lantara Gwen yang memfitnah menjadi seorang pelacur. Orang tuanya murka, memaki, menghina dan bahkan tak segan melukai dirinya. Tak ada yang membelanya atau mendengar sedikit saja penjelasan Helena. Orang tuanya seakan buta dan tuli semua hal tentang Helen. Helen bahkan diusir dengan tak manusiawi dari rumahnya sendiri. Gwen, rubah licik ini ternyata cukup pintar tapi banyak bodohnya, cek. Helena menyeringai kejam. Mohon maaf, sekarang tubuh ini sudah diisi oleh jiwanya yang sedikit gila. Helena akui dirinya memang gila. Ia bahkan tak segan membunuh orang yang menjijikan menurutnya. Dan Gwen adalah salah satu orang yang ia sukai, sangat cocok untuk menjadi mainannya. Sekarang, apa yang harus ia perbuat pada gadis itu? Oh, apa gue harus mengeluarkan kegilaan gue yang sesungguhnya? Gumam Helena dengan seringaian yang sangat menyeramkan. Aura dingin yang selalu ia tunjukkan di depan musuhnya kini menguar. Helena tak mungkin diangkat menjadi ratu jika ia tidak memiliki kemampuan. Mari kita bermain peran. Asteris. Helena berjalan masuk ke dalam sebuah rumah sederhana. Hanya 1 lantai dan Helena sudah bersyukur dengan itu. Ia sepertinya berhutang budi kepada wanita paruh baya yang baru ia ketahui bernama Utari, pembantu di rumah keluarga Mahendra. Satu-satunya orang yang percaya dan menghargai Helen sebagai manusia. Helena sudah keluar dari rumah sakit, tidak lebih tepatnya memaksa keluar. Menurutnya untuk apa berlama-lama di rumah sakit, tubuhnya sudah lumayan membaik. Jadi daripada menghabiskan uang dengan tetap berada di rumah sakit, Helena memilih keluar saja. Dan lagi, karena ia sudah diusir dari rumah Mahendra, Bibi Utari dengan baik hati menyewakannya sebuah kontrakan kecil yang sudah sangat cukup baginya. Kehidupan seperti ini sudah biasa bagi Helena, karena dulu ia bahkan sempat tinggal di jalanan. Helena menatap wajahnya di cermin, ya wajahnya, karena mulai sekarang ia akan menganggap tubuh ini adalah tubuhnya. Ia tak tahu pemilik asli tubuh ini masih hidup atau tidak. Tapi selama ia yang menempati tubuh ini, tentu saja tubuh ini miliknya.
Ia akui wajah ini cukup cantik, tidak memang cantik. 11-12 dengan wajahnya, hanya saja wajahnya tidak terawat hingga membuatnya menjadi kusam. Dan lagi tubuh ini lebih pendek dari tubuh dia yang dulu, dan itu yang paling tidak ia sukai. Ia harus memulainya dari awal, dan pertama-tama dia harus memulihkan wajah ini dulu baru kemudian memikirkan rencana-rencana selanjutnya. Ah, Galen sama Alan gimana ya? Mereka pasti galau karena mikirin gue. Lena terkekeh sendiri dengan pikirannya yang tiba-tiba. Ia yakin 100% jika mereka berdua pasti semakin datar dan dingin. Ia juga merindukan Daryl dan Axel yang selalu bertengkar dengannya namun selalu menjadi orang paling depan yang membela ketika ia tertimpa masalah. Juga orang-orang di Dark Spider yang sudah seperti keluarganya sendiri. Ah, kok gue kangen sama babu-babu gue ya, hahaha, mereka pasti lagi mehek-mehek di sana. Lena bukannya sedih malah tertawa, ia tak tahu keadaan tubuhnya. Tapi ia yakin bahwa mereka pasti sedih. Ketika ia terluka sampai koma saat menjalankan misi saja mereka menangis sampai berhari-hari. Helena pasti akan menghampiri mereka suatu saat nanti, meski ia tak yakin mereka akan percaya atau tidak dengan takdir aneh yang ia jalani. Tapi ia pasti akan membuat mereka percaya. Karena tak tahu harus apa akhirnya Helena memilih untuk tidur untuk beberapa saat. Asteris malam harinya Helena terbangun dari tidurnya. Tubuhnya sudah bugar untuk orang yang baru terbangun dari komanya. Ia mencepol rambutnya asal dan pergi keluar untuk membeli beberapa kebutuhan di rumahnya. Ia perlu sesuatu, untung saja di rumah ini ada kulkas sehingga ia bisa menyimpan makanan nantinya. Ia membersihkan tubuhnya. Ini pukul 7 malam tapi ia malah merasa gerah jadi Helena memilih untuk mandi. Setelah mandi ia berganti pakaian dengan sebuah pakaian yang telah ia rombak sebelumnya. Semua pakaian pemilik tubuh ini sama sekali tidak ada yang keren, semuanya norak dengan warna yang saling bertabrakan. Pink Fanta, Tosca kuning, hijau neon, oranye, mana bajunya aneh semua bentukannya lagi. Jadi karena Lena terlampau kreatif ia merombak semua baju itu menjadi sedikit lebih modis. Sepertinya ia harus membeli beberapa pakaian dan perawatan kulit untuk sedikit mencerahkan kulit wajah ini. Sayang sekali wajah ini sudah cantik jika dibiarkan begitu saja. Dan untung saja pemilik tubuh rajin menabung sehingga Helena tidak terlalu pusing memikirkan biaya hidup selama 1 bulan ini. Tak apa nanti ia pikirkan untuk kesananya. Semuanya telah siap, Helena hanya mencepol asal rambutnya dan memberi sedikit bedak bayi satu-satunya alat kecantikan yang ia punya sekarang. Karena tidak memiliki kendaraan, Helena memilih naik ojek saja. Letak mall dari kontrakannya cukup dekat jadi ia tak memerlukan banyak waktu untuk itu. Setelah 10 menit ia sudah sampai di salah satu mall yang cukup besar di kota ini. Ia turun dari atas motor dan membayarnya. Setelah ojek itu pergi ia segera melangkahkan kakinya ke dalam mall yang masih ramai. Helena mendengus karena sekarang ia berjalan seorang diri. Biasanya Helena akan pergi bersama Alan ataupun Galen yang selalu memaksa menemaninya ketika berbelanja. Tapi sekarang ia hanya sendiri di sekelilingnya banyak sekali pasangan-pasangan muda yang membuat jiwa julid Helena keluar begitu saja. Dasar bucin gak ada akhlak kek. Gue jomblo oh anjir. Umpatnya membuat beberapa mata menatapnya dengan sinis. Helena meringis malu dan segera berlari ke arah eskalator untuk melarikan diri. Dasar Lena malu-maluin. See you in the next story.
Thank us for listening. Don't forget to like.